Legenda Telaga Putri Kaliurang. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Di balik airnya yang jernih tersimpan cerita tentang Putri Kahyangan, Putri Roro Jonggrang, dan mitos air telaga yang membawa aura awet muda. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu hanya cerita rakyat atau benar-benar pernah terjadi? Dalam video ini, kita akan menyelami lapisan demi lapisan misteri Telaga Putri, mengungkap kisah yang tersembunyi di balik kabut, kepercayaan yang masih dijaga hingga sekarang, dan pengalaman-pengalaman yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang tempat ini. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena siapa tahu setelah ini kamu akan melihat Telaga Putri dengan cara yang berbeda. Kisah para Putri Kahyangan. Pada masa yang lampau, ketika langit dan bumi masih sering saling terbuka, Telaga Putri dikenal sebagai gerbang sunyi yang hanya muncul bagi mereka yang bukan berasal dari dunia manusia. Di waktu-waktu tertentu, terutama saat malam terasa terlalu hening dan binatang tampak lebih dekat dari biasanya, telaga itu berubah. Airnya tidak lagi sekedar jernih, melainkan memancarkan cahaya lembut seperti kaca yang menyimpan langit di dalamnya. Dari cahaya itulah para Putri Kahyangan turun. Mereka bukan sekedar makhluk cantik seperti yang dibayangkan manusia. Mereka adalah penjaga keseimbangan, makhluk yang bertugas menjaga harmoni antara unsur air, udara, dan cahaya. Jumlah mereka tidak selalu sama, kadang 3, kadang 5, bahkan kadang 7. Kehadiran mereka tidak membawa suara, hanya perubahan suasana, udara yang lebih ringan, waktu terasa melambat, dan segala sesuatu tampak bergerak dalam mimpi. Sesampainya di telaga, mereka tidak berbincang atau tertawa seperti manusia. Mereka bergerak dalam keheningan, seperti sedang menjalankan sebuah ritual. Mereka melepas selendang bercahaya yang mereka kenakan, selendang yang bukan hanya pakaian, tetapi juga sumber kekuatan mereka, lalu meletakkannya di atas batu-batu di tepi telaga. Ketika mereka masuk ke dalam air, permukaan telaga tidak beriak seperti biasanya. Air itu menerima mereka seolah-olah mereka adalah bagian darinya. Tubuh mereka perlahan memancarkan cahaya yang menyatu dengan air, menciptakan kilauan yang hanya bisa dilihat oleh makhluk tertentu. Ritual ini bukan sekedar mandi. Menjelang fajar, mereka akan kembali, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa meninggalkan bukti selain ketenangan yang terasa aneh bagi siapapun yang datang setelahnya. Tidak semua manusia bisa melihat mereka, bahkan sebagian besar tidak akan pernah tahu bahwa pada malam sebelumnya, telaga itu telah menjadi ruang sakral bagi makhluk dari langit. Mereka sedang memulihkan keseimbangan energi. Dunia manusia yang semakin padat, penuh suara dan seringkali tidak selaras, menciptakan getaran yang sampai ke Kahyangan. Telaga Putri menjadi titik netral, tempat di mana energi itu bisa disaring, dimurnikan, lalu dikembalikan ke asalnya. Kisah Roro Jonggrang di Telaga Putri. Berbeda jauh dari kisah Kahyangan, cerita tentang Roro Jonggrang di Telaga Putri berakar dari perjalanan manusia yang penuh luka, kelelahan, dan pencarian akan makna hidup. Dalam versi cerita yang berkembang di sekitar Kaliurang, Roro Jonggrang tidak datang ke telaga sebagai putri yang anggun dan penuh kemewahan. Ia datang sebagai seseorang yang sedang menghindari dunia. Setelah berbagai peristiwa besar dalam hidupnya yang membuat namanya dikenal tetapi juga membebani hatinya, Roro Jonggrang memilih pergi jauh dari pusat kehidupan. Ia berjalan menuju lereng Merapi, menyusuri jalan setapak, hingga akhirnya menemukan sebuah telaga yang sunyi. Itulah Telaga Putri. Tidak ada cahaya aneh saat ia datang, tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk lain, hanya air yang tenang, pepohonan yang diam, dan udara yang menusuk kulit. Roro Jonggrang duduk lama di tepi telaga. Ia tidak langsung mandi. Ia memandang air yang seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dalam diam, ia mencoba memahami semua yang telah terjadi dalam hidupnya, pilihan-pilihan yang ia buat, keputusan yang ia ambil, dan konsekuensi yang harus ia tanggung.
Telaga itu tidak menjawab, namun justru dalam keheningan itulah ia menemukan sesuatu. Akhirnya, ia turun ke dalam air. Berbeda dengan kisah para putri kahyangan, air telaga tidak bercahaya saat ia masuk, namun ada sensasi lain yang muncul. Sebuah rasa dingin yang perlahan berubah menjadi ketenangan, seolah-olah air itu tidak menghapus masa lalunya, tetapi membantu meredakan gejolak di dalam hatinya. Berjam-jam ia berada di dalam telaga, hingga matahari mulai naik perlahan dari balik pepohonan. Saat ia keluar, tidak ada perubahan fisik yang mencolok, namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia berdiri, dalam cara ia memandang dunia. Ia menjadi lebih tenang. Telaga Putri bagi Roro Jonggrang bukanlah sebuah tempat pertemuan dengan makhluk lain, melainkan tempat perenungan. Sebuah ruang di mana ia bisa berhenti menjadi sosok yang dikenal oleh orang lain dan menjadi dirinya sendiri, tanpa gelar, tanpa cerita, tanpa beban yang harus ia tampilkan. Selanjutnya, mitos tentang air awet muda. Selain dua kisah besar yang menyelimuti telaga ini, masyarakat sekitar juga meyakini satu hal yang hingga kini masih dilakukan oleh banyak pengunjung. Mitos tentang air awet muda. Konon, air Telaga Putri menyimpan energi yang mampu menjaga kesegaran dan kecantikan. Tidak sedikit pengunjung yang sengaja datang lalu membasuh wajah mereka dengan air telaga. Mereka percaya bahwa ritual sederhana ini dapat membawa aura awet muda. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga secara batin. Ada yang percaya bahwa aura awet muda berasal dari energi para putri kahyangan yang pernah mandi di sana. Kecantikan mereka dianggap tertinggal dalam air telaga. Namun ada pula yang meyakini bahwa ketenangan batin seperti yang dialami Roro Jonggrang lah yang menjadi kunci dari awet muda tersebut. Bahwa wajah yang damai akan selalu tampak lebih segar daripada yang dipenuhi beban pikiran. Terlepas dari benar atau tidaknya, satu hal yang pasti, ritual membasuh wajah di Telaga Putri menjadi bagian dari pengalaman budaya yang unik. Ia bukan sekedar tindakan fisik, namun juga simbol harapan-harapan untuk tetap segar, tetap kuat, dan tetap selaras dengan diri sendiri. Akhirnya kita sampai di penghujung kisah dari Telaga Putri, sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan keindahan alam di lereng Gunung Merapi, tetapi juga lapisan cerita yang terus hidup di tengah masyarakat Kaliurang. Dari kisah para putri kahyangan yang turun dalam keheningan malam, dari perjalanan batin Roro Jonggrang yang mencari ketenangan, hingga mitos air telaga yang dipercaya membawa aura awet muda. Semua cerita itu mungkin tidak bisa dibuktikan secara pasti, namun justru disitulah letak daya tariknya, karena Telaga Putri bukan hanya sekedar tentang benar atau tidaknya sebuah legenda, melainkan tentang bagaimana manusia memberi makna pada alam, tentang kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan tentang hubungan yang tak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Jika suatu hari kamu datang ke tempat ini, cobalah berhenti sejenak, dengarkan suara airnya, rasakan udaranya, dan mungkin kamu akan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menarik lainnya di berbagai sudut Nusantara.